Baca Sejarah. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentu telah banyak diajarkan tentang sejarah negeri ini sejak duduk di bangku sekolah. Namun tahukah sahabat Kasar bahwa ada banyak peristiwa sejarah yang tidak tercantum dalam buku pelajaran dan masih menjadi misteri atau perdebatan hingga saat ini? Beberapa contohnya adalah seberapa luas sebenarnya kekuasaan Majapahit, atau siapa dalang dibalik pembunuhan Jenderal Malabi di Surabaya. Dan masih banyak hal menarik dalam sejarah Indonesia yang belum banyak diketahui. Berikut ini 5 fakta unik tentang sejarah Indonesia yang jarang diajarkan di sekolah. 1. Naskah asli teks proklamasi pernah dibuang ke tempat sampah. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia awalnya ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno sebelum akhirnya diketik ulang oleh Sayuti Melik. Namun, naskah asli tulisan tangan Soekarno ternyata tidak disimpan oleh pemerintah. Pada tahun 1992, seorang tokoh pers, B.M. Dia, menyerahkan naskah asli tersebut kepada pemerintah setelah ia menyimpannya selama hampir 47 tahun. Naskah itu awalnya ditemukan di tempat sampah di Rumah Laksamana Maeda, tempat perumusan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Waduh, kok bisa sampai ada di tempat sampah ya? 2. Bendera merah putih pertama dibuat dari kain spray. Dalam situasi yang serba terbatas menjelang proklamasi, Ibu Fatmawati Soekarno menjahit bendera merah putih secara manual karena tidak tersedia mesin jahit. Bendera tersebut dibuat dari kain spray putih dan kain wol merah yang diberikan oleh seorang perwira Jepang bernama Shimizu. Saat menjahit bendera berukuran 276 x 200 cm itu, Fatmawati tengah mengandung anak pertamanya Guntur Soekarno Putra. Pada 17 Agustus 1945, bendera hasil jahitannya dikibarkan untuk pertama kalinya di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Salam hormat untuk Ibu Negara pertama kita satu ini. 3. Indonesia, negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Indonesia mencatat sejarah sebagai negara Asia pertama yang berlaga di Piala Dunia FIFA 1938 di Prancis. Meskipun saat itu masih menggunakan nama Hindia Belanda. Dalam pertandingan perdananya, tim Hindia Belanda harus menerima kekalahan telak 0-6 dari Hungaria. Namun, keikutsertaan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Setelah merdeka, Indonesia pertama kali mengikuti kualifikasi Piala Dunia pada 1958. Namun, atas perintah Soekarno, Indonesia memilih mundur setelah menolak bertanding melawan Israel di babak selanjutnya karena alasan politik. Jadi ingat, di pemilu kemarin, ada salah satu capres yang ikut-ikutan pernah menolak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bedanya, kalau Pak Soekarno berhasil menjadi presiden, sementara yang itu nggak berhasil jadi presiden. Hahaha. 4. Asal-usul nama Indonesia. Nama Indonesia berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Yunani yaitu Indos atau India dan Nesos atau pulau yang secara harfiah berarti Kepulauan India. Istilah ini pertama kali digunakan oleh James Richardson dalam jurnal ilmiahnya pada tahun 1850. Seseorang ahli hukum bernama George Samuel Whitson Earl sebenarnya lebih dulu mengusulkan nama Indonesia dan Melayunesia, tetapi Logan memilih Indonesia dan kemudian mengubahnya menjadi Indonesia. Nama ini kemudian dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian dalam bukunya Indonesian Oder der Insel des Malaysian Archipel pada 1884. 5. Mr. Asad, Presiden Republik Indonesia yang terlupakan. Tidak banyak yang tahu bahwa Indonesia pernah memiliki presiden selain Soekarno sebelum era Soeharto. Mr. Asad menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 1949 sampai 1950. Setelah perjanjian konferensi meja bundar atau KMB membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada masa itu, Soekarno dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden RIS, sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan di Republik Indonesia yang menjadi bagian dari RIS.
Mr. Asad pun diangkat sebagai pemimpin sementara. Meski perannya sangat penting dalam mempertahankan keberadaan Republik Indonesia, namanya jarang disebut dalam buku sejarah. Setelah RIS dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, Mr. Asad tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ayo, siapa dari sahabat kasar yang baru tahu fakta ini? Itulah 5 fakta unik tentang sejarah Indonesia yang jarang diketahui. Jika sahabat kasar memiliki fakta sejarah Indonesia yang lebih menarik, jangan ragu, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.